Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nistika Distiana, kelas 11 IPS 2, nomor absen 4. Indits Partits didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai, yakni Dawes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat, Ki Hajar Dewantara. Organisasi ini mempunyai cita-cita untuk menyatukan semua golongan yang ada di Indonesia, baik golongan Indonesia asli maupun golongan Indonesia, Cina, Arab, dan sebagainya. Indits Partits adalah organisasi modern ketiga yang terdiri setelah Budi Utomo dan Serikat Islam. Organisasi ini merupakan organisasi pertama yang secara tegas menyatakan berpolitik. Dengan demikian, Indits Partits adalah partai politik pertama di Indonesia. Pada tahun 1912, setelah gagalnya organisasi yang dipimpin oleh orang-orang asli Hindia Belanda, Dawes Dekker mengajak Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat mendirikan partai sendiri bernama Indits Partits. Cipto dan Suwardi sendiri merupakan dua tokoh yang berasal asli dari Indonesia ataupun pribumi. Tujuan dari didirikannya Indits Partits sendiri agar terciptanya kerjasama antar orang Indonesia dengan bumi putra. Program kerja Indits Partits: 1. Menyerap cita-cita nasional Hindia atau Indonesia. 2. Memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan, baik dalam pemerintahan maupun kemasyarakatan. 3. Memberantas berbagai usaha yang mengakibatkan kebencian antar agama. 4. Memperbesar dengan pro-Hindia di pemerintahan. 5. Berusaha mendapatkan hak bagi semua orang Hindia. 6. Dalam pengajaran harus bertujuan bagi kepentingan ekonomi Hindia dan memperkuat ekonomi mereka yang lemah. Terima kasih. Nama Delia Dewi Rahmadani, kelas 11 IPS 2, absen 1. Penangkapan dan pengasingan pemimpin Indits Partits. Pemerintah kolonial Belanda ingin merayakan 100 tahun bebasnya negeri Belanda dari jajahan Prancis pada tahun 1813. Perencanaan 100 tahun kemerdekaan negara jajahan ini menimbulkan perasaan antipati dan penghinaan terhadap jajahan. Untuk mengimbangi niat pemerintah kolonial Belanda itu, didirikanlah sebuah komite yang dikenal dengan sebagai Komite Bumi Putra di Bandung. Tujuan komite itu adalah A. Mengirimkan telegram kepada Ratu Belanda agar mencabut pasal 111 RR. B. Membentuk Majelis Perwakilan Rakyat Sejati. C. Adanya kebebasan berpendapat di tanah jajahan. Salah satu pemimpin Komite Bumi Putra RM, Suwardi Suryaningrat, penulis sebuah artikel dalam harian di Express edisi 19 Juli dengan judul LKNs Nederlanderwijs atau Seandainya Aku Seorang Belanda, yang menyinggung perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda. Di dalam artikel itu, ia menulis antara lain, seandainya aku seorang Belanda, masih belumlah saya dapat berlaku sekehendak hati saya. Dengan sesungguhnya saya akan mengharap-harap semoga peringatan hari kemerdekaan itu di pesta seramai-ramainya, tapi saya tidak akan menyukai jika anak-anak negeri dari tanah jajahan ini dibawa-bawa larut berpesta. Saya akan melarang mereka turut bergembira dan bersukaria di hari-hari keramaian itu. Bahkan saya akan meminta di tempat pesta agar tidak ada seorang di antara anak-anak negeri yang dapat terlihat secara apa kita beriang-riang dalam memperingati hari kemerdekaan itu. Sejalan dengan aliran itu, bukan saja tidak adil, tapi terlebih lagi tidak patut jika anak-anak negeri disuruh menyumbang uang pula untuk turut membelanjai pesta itu. Jika mereka itu telah diperhatikan dengan laku mengadakan pesta kemerdekaan untuk negeri Belanda, sekarang orang bermaksud pula hendak menggosongkan kantong uangnya. Sesungguhnya suatu penghinaan lahir dan batin. Tulisan RM Suwardi Suryaningrat ini mendapat reaksi yang hebat dari pemerintah kolonial Belanda. Terjadilah pemeriksaan yang intensif terhadap 3 serangkai oleh kejaksaan dengan menggunakan hak luar biasa
Exorbitanserechten hak istimewa untuk menangkap siapapun orang yang membahayakan kedudukan Belanda. Gubernur Jenderal Hindenburg mengeluarkan surat keputusan tanggal 18 Agustus 1913 untuk mengasingkan ketiga pemimpin Komite Bumiputra itu. Beberapa tempat ditunjuk untuk mereka: Kupang untuk Cipto Mangunkusumo, Banda untuk RM Soewardi Swerjaningrat, dan Bengkulu untuk Douwes-Dekker. Di samping itu ditetapkan pula dalam surat keputusan tanggal 18 Agustus 1913 bahwa mereka bebas berangkat keluar Hindia Belanda. Mereka bertiga memilih diasingkan di luar negeri, yaitu ke negeri Belanda. Mereka berangkat ke negeri pengasingan tanggal 6 September 1913. Dari keberangkatannya ini diproklamasikan sebagai Hari Raya Kebangsaan. Dengan diasingkannya ketiga pimpinan tersebut, maka secara organis IP tidak berperan lagi dalam pergerakan nasional Indonesia. Lalu IP berganti nama menjadi Partai Insulinde, yang kemudian tahun 1919 berganti nama menjadi National Indische Partij atau NIP. Dalam perkembangannya, partai ini tidak mempunyai pengaruh terhadap rakyat, bahkan hanya merupakan perkumpulan orang-orang terpelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desinta Naftalena dari kelas 11 IPS 2, absen 10. Pada tahun yang ke-100 terbebasnya negeri Belanda dari kekuasaan Perancis, pemerintah kolonial Belanda ingin merayakan kemerdekaan negeri Belanda di Indonesia. Perayaan ini dilakukan dengan memungut dana dari rakyat Indonesia. Mengetahui keinginan pemerintah kolonial Belanda seperti itu, maka tokoh-tokoh Indische Partij melakukan protes keras. Protes itu terlihat jelas pada artikel yang ditulis oleh Soewardi Suryaningrat yang berjudul Als ik een Nederlands was, yang berartikan andaikan aku seorang Belanda. Berdasarkan tulisan itu, maka ketiga tokoh Indische Partij, yaitu Douwes-Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Soewardi Suryaningrat ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda. Mereka diadili dan kemudian dibuang ke negeri Belanda. Penyebaran paham sosialis oleh ISDV, seorang pegawai berpaham sosialis dan berkebangsaan Belanda, dipekerjakan pada jawatan perkereta-apian. Tokoh sosialis itu bernama Sneevliet. Sneevliet bertemu dengan Semaun sehingga ide-ide tersebut tersalurkan ke masyarakat dan masyarakat mulai bergerak menuntut kolonial Belanda. Oleh karena itu, Sneevliet dikembalikan ke negara Belanda. Pemberontakan PKI tahun 1926 dan 1927. Pada tahun 1920 terjadi penggabungan ISDV dengan Sarekat Islam Merah dan kemudian membentuk partai baru yang bernama Partai Komunis Indonesia (PKI).